Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada dua ilmu yang sangat mahal yang ini tidak bisa dibukukan dalam sebuah buku yang ditulis. Jadi dua ilmu ini mahal. Yang pertama adalah tahu diri. Yang kedua adalah tahu batas. Itu ilmu itu. Kenapa? Karena dengan dua ini dengan dua ini manusia itu dapat memahami siapa sebenarnya dirinya. Coba Bu, kita berikan sebuah ilustrasi begini ya. Bu, kambing Pak makan daun singkong. Lalu kita makan daun singkong. Pertanyaannya adalah, kita dengan kambing sama enggak? Jangan menyebut tidak, tapi kita juga sebetulnya mah dina hate dasar wadahar daun sapu itu ya. Ya, apa bedanya kambing dengan makan daun singkong dengan kita makan daun singkong? Nah, yang membedakannya apa? Bapak ya, kambing juga sama melahirkan, kita juga melahirkan. Ya, apa yang membedakannya kambing dengan kita kalau sama-sama begitu pekerjaannya? Yang ketiga, kambing tidur, kita juga tidur. Kira-kira menurut ibu bapak bedanya di mana saat itu? Nah, kalau yang dilakukan oleh kambing, walaupun jenisnya sama, walaupun pekerjaannya sama, yang dilakukan oleh kambing itu adalah sesuatu yang tanpa didasari oleh sesuatu, tanpa dasar apapun. Karena yang dilakukan oleh kambing itu namanya fi'lun, itu namanya pekerjaan. Sedangkan yang dilakukan oleh manusia itu namanya amalun, karena itu adalah amal. Dan sarua Pak, tinggal Bu, daun sampeuna mah sarua. Malahan kalau dilihat kemudian kambing itu tanpa pakai samara apapun. Teu kudu make samara, teu kudu diurap, urang mah langsung didahar, kudu dikulup heula. Minimal kita dikulup, kemudian jadi apa? Jadi lalap. Kemudian lebih enak lagi, kemudian diurap. Kalau kita berbicara seperti itu, sebetulnya dengan binatang itu yang membedakannya tipis. Begitu. Yang membedakannya tipis. Lalu kemudian anak ayam atau ayam itu diaradu, yo, cubet, gitu nya doa non ayam deh. Ayam jantan dia jago dua-duanya bertengkar, begitu kan? Lalu pertanyaannya, yang mempertengkarkan ayam ini adalah si pemilik ayam itu. Urang lalajo, punten pertanyaanna, nu dosa saha? Lah, nu dosa hayam atau anu boga hayam? Nah, jadi nu boga hayam, panu diaduna hayam. Nya, nu diaduna hayam, urang ukur lalajo unggul dia diaradu sampai yang ini berdarah, yang ini kepacok sampai yang matanya kemudian sampai kanolol, nu boga nama lalajo Bu. Tapi ternyata ayam tidak jadi dosa walaupun dia bertengkar. Tetapi ternyata pemilik ayam itu yang punya ayam jago dua ini, yang dia sengaja untuk mempertengkarkan dua ayam itu, maka dialah yang berdosa. Oh, jadi maaf Bapak Ibu, yang disebut dosa itu bukan harus melakukan lalajo, tapi bisa jadi dosa saat itu. Tidak harus melakukan. Karena apa? Karena bagi manusia apapun itu menjadi amal, akan menjadi amal baik, akan menjadi amal jahat. Dan itu tergantung dari apa? Dari isi pekerjaan itu apa. Saya lihat, maaf ya, lihat ayam monyet.
mere cau ka budakna. Diselesai kumaha teh si cauna teh dikitu lepkeun kana ieu kalau ke mulutnya lalu diginiin kepada anaknya lalu makan bareng sing dipikir-pikir inung monyet meni bager ka budak monyet ya urang masa kabeung punya da ngadahan ngahuapan budak ayeuna geus teu usum kera itu masih melakukan seperti itu. Lalu kemudian ibunya, maaf ya, ada seorang ibu, lalu dia punya anak, lalu kemudian si anaknya disuruh untuk makan mandiri dan anak kemudian makan lalu disogrokin oleh ibunya. Saya kira yang dilakukan oleh ibunya akan bernilai, sedangkan yang dilakukan oleh monyet walaupun dia kelihatan seperti dia membantu anaknya, tapi dia tidak punya nilai karena dia tidak ada dasar. Karena yang dilakukan oleh binatang namanya fi'lun, kalau yang dilakukan oleh manusia namanya amalun. Itu yang membedakan. Da ucing deh, bu bisa asup ka masjid ka dieu. Tapi lamun ucing jauh liuk di dia dari rek ngaji. Ya, hari ucing rek naon jauh asup ka dieu, jauh cingogol we jauh kieu we ningali ustaz. Nya ge punten bunya ucing mah ningali we kieu awas, tetapi walaupun dia itu memperhatikan saya, walaupun dia fokus dan dia diam, itu berbeda dengan ibu yang masuk ke sini begitu gek babatu bapak ngijin babaturan jol uplak we ngobrol baik naon sababna keur ucing mah moal aya pahalaan keur ibu mah nya ge ukur datang hungkul geus meunang pahala tah eta bedana nu ieu disebut fi'lun nu ieu mah disebut amal. Jadi dosa itu bersumber bukan dari fi'lun tetapi dari amal. Ada dasar-dasar yang dilakukan oleh dirinya. Tetapi Ustaz, adakah orang yang dia itu tidak punya dosa? Adakah orang yang dia itu bersih? Maka jawabannya la maksuma illa nabi. Moal aya jalmi nu dimaksum lamun bersih tina dosa eta mah rasul, dan ternyata di dunia tidak akan ada yang dimaksum kecuali nabi. Mata kalamun ayah jama nu ngaku jadi nabi, ibu bapak tong waka percaya. Naon sababna? Tinggalin heula beungeutna. Sabab naon? Dan nabi mah kaset. Nabi mah ganteng, nabi mah pinter. Begitu ayah do, saya seorang nabi, ditinggalin teh asa teh percaya goreng ieu nabi. Ya, karena bapak seluruh nabi itu dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad itu oleh Allah sudah diberikan kelebihannya. Satu, akal ataupun apa, dia cerdas otaknya. Yang kedua, tidak ada kekurangan, semuanya memiliki fisik yang sempurna. Naon margina kudu nerangkeun Allah anu teu katingali ku jelema, nepikeun ka jelema teh yakin Allah teh aya harus oleh siapa? Coba. Oh, selalu siapa? Oleh orang yang spesial, yang tidak mungkin diterangkan oleh siapapun kecuali dia oleh seorang nabi. Jangan berunjung, saya adalah turunan nabi. Percaya cinta. Bara sebut simkuring ningali ayeuna dina lomba dina media, ini turunan nabi keheula. Kenapa? Jangan dulu percaya yakin seperti itu. Dan turunan nabi mau kudu katingali. Nabi mah kana raseh atuh. Galaran teh simkuring wae erat ngenalkeun diri. Ya, saya kalaupun saya untuk apa? Untuk menyampaikan saya adalah turunan ini. Kadang-kadang tong boro-boro nyebutin turunan Nabi, saya nyebutin turunan dari ningrat ini saja malu. Naon sababna era? Da bisi teu nepi ka ditu, jeung itu ge bisi teu wawuheun. Kan orang berbicaranya seperti itu. Maka ada orang yang tidak punya dosa, tidak ada. La maksum ila nabi, tidak ada orang yang dimaksum kecuali nabi. Makanya lamun aya jami, Ustaz abdi mah alhamdulillah. Makanya ibu bapak datang ke sini. Maaf, bukan berarti yang datang ini dia tidak punya kekurangan. Mama, ibu mama ngaji naon boga keneh dosa. Saur simkuring ngaji we keur mah boga dosa teu ngaji. Atuh beuki dobel. Karena apa? Karena kita akan menjadi pelengkap dari orang-orang yang sudah soleh. Walaupun kita belum soleh, saya sampaikan di mana-mana, datang aja. Kenapa? Karena kita posisi melengkapi dari orang-orang yang sudah soleh. Lamun ayeuna bu anu ngaringingan ngaos pak kudu saroleh kabeh anana bisi takabur. Bisi takabur.
Sabab naon mending keneh ngarasa urang teh aya kakurangan mata cicing di dieu, cicing dina majelis taklim karena merasa ada kekurangan. Kalau tidak merasa ada kekurangan, kita akan takabur dan Firaun pun sama seperti itu. Jadi kita akan melengkapi dari jumlah yang sudah ada. Contoh, ini ada angka 1, ini 0, ini 0, ini 0. Itu kan 1000. Cobi torojo 0 hiji jadi sabaraha? 10.000. Torojo 0 deui jadi saraba 100.000. Torojo 0 deui jadi 1 juta. Cing lamun alamun 0 salapan jadi sabaraha? 1 miliar. Dari jumlah yang tadi, maaf ini ya. Walaupun kita posisinya 0, abdi mah Ustaz masih kena loba salah, abdi mah masih kena loba dosa, Ustaz cenah abdi can soleh. Enggak apa-apa, kita masuk melengkapi dari angka-angka 0 yang sudah ada. Engke teh nilainya teh jadi badak, Bu. Engke teh pak jadi badak, non margina. Tinu 1.000 jadi 10.000, tinu 10.000 jadi 100.000, sampai nanti 1 miliar, tambah 0 lagi, sampai nanti 10 miliar, tambah 0 lagi, bisa 1 triliun. Cing, adik dirinya namahan angka itu? Tidak, cuma namahan 0. Tapi kenapa jadi berjumlah? Artinya dari orang yang salah, kalau dia bergabung dengan orang yang sudah soleh, maka dia akan melengkapi nilainya yang lebih besar. Ya makan mah urang teh can soleh, keur mah loba dosa atuh urang teh ngagabung jeung itu, ngarah nambahan nilai. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan seperti itu, tidak akan lebih baik dari itu. Saya selalu menyampaikan supaya ibu-ibu bapak-bapak teh ngarasa kusabab urang loba kakurangan, jadi merek migawe gor hade teh jadi berat. Padahal harus lebih mudah. Untuk apa? Nah itu. Karena tadi la masuk mailan nabi. Tidak ada orang yang dimasuk kecuali Nabi. Yang kedua, ibu bapak gaduh lomari. Dina lomari teh aya naon? Aya gelas, aya piring, aya senok. Tara dipake nya ieu sindel lomari teh. Tong dipake cenah eta mah da keur perjasa. Naon keneh nu dipake mah nu itu we da sok laleungitan. Nya model balik ibadah haji teh jeung umroh. Apa ngisi gelas teh tara dipake teh. Udah gue idinya, kenapa dibeli atunya? Apa kurang tuh? Pakai ini mah, mesti beli gitu nih. Akhirnya apa? Di lemari itu Pak, kita berapa tahun tidak ngambil, tidak pegang. Tapi begitu dibuka, ibu bapak, begitu dibuka, itu ternyata si gelas ini berdebu. Si gelas ini ternyata si piring itu berdebu. Si kurang teh sakit itu ditutup, Pak. Sakit itu diieu cenah teh ka mana? Nah, kebulan. Itulah manusia. Walaupun dia tidak pernah kemana-mana, jangan merasa dia itu tidak ada debu dalam diri. Kita jangan merasa kita bersih karena tidak ada kemana-mana. Pantas tuh nuka ditukan dia malah dosa. Nah sababna tadi ada cici imah. Hari akhir masa ada cici gue di imam banyak boga dosa. Mungkin dari pikiran Anda yang negatif, betul kan? Mungkin dari perasaan Anda yang tidak bagus. Mungkin Anda sudah sudon kepada Allah. Akhirnya dosa-dosa itu bertumpuk seperti debu ini yang nanti ibu bapak tidak tahu bagaimana cara membersihkannya. Komo jami anu kaditu kadieu geus kabayang bajuna bakal kotor. Ibu gaduh acung tara diangel-angel we ka kebulan kok sok diangel. Kok mau dipelakar bajuna teh eta. Geus kabayang we. Terus geus di dieu teh kulit gogoleran geura. Ya. Gogoleran di urang teh tadi ada piknik gogoleran. Terus kemudian ka Pangandaran, ka laut gogoleran. Gimana baju itu gimana? Masukin ke kresek lalu kemudian kita cuci dan kita kemudian simpan lagi di lemari setelah bersih. Pertanyaannya, Ustaz, ari tabat tina dosa teh cenah. Diulangi lagi, tobat lagi, diulangi lagi, tobat lagi. Atau nu kitu maksudna tobat sama. Iya, tobat sama. Punten Bu, da teh aya dina hadisna aya istilah tobat tambah. So, aya teh aya cimkuring dugikeun ka ayeuna di kapungkur mah santren can menakan aya dina ayat dina hadis tobat sama can aya. Apa yang diistilahkan oleh orang tobat sambal nu eta teh sakitu geus lada di dahar deui si dahar lada di dahar dimakan lagi sakitu pedes dimakan lagi. Artinya itu bukan masalah ibu bapak punya dosa tobat kemudian dosa lagi tobat lagi. Apa bedanya dengan baju? Apa bedanya dengan baju?
Ada baju kotor, cuci, bersih lagi, dipakai lagi, kotor lagi, cuci, kemudian bersih, dipakai lagi. Kitu hirup jelema mah. Moal aya meureun tina dosa jeung amal soleh sakitu we atuh. Nya. Anu geus eureun tinu dosa jeung amal soleh mah jelema anu kumaha? Jelema teu ingat. Anu pingsan. Nu pingsan mah nya. Makanya ayat jami Ustaz abdi mah can husu salat teh cenah inget wae ka ditu ka dieu begitu takbir teh cenah inget ieu eta husu teh. Yang dimaksud husu itu ingat ieu keur salat. Kumaha lamun ayeuna begitu Allahu Akbar teu inget naon lain husu eta mah pingsan. Bedakeun atuh. Ya harus dibedakan. Karena apa? Ibu, bapak, karena ini hebatnya. Karena kalau Anda ada pekerjaan yang tidak jujur diakui itu salah, maka kulit Anda akan berbicara di hadapan Allah, di hadapan manusia. Begitu. Udah mending di aku loh, Pak, boga salama. Lamun teu di aku, engke jadi beban mental. Secara psikologis akan berat. Apa Bu? Melepuh karena kulit. Betul itu. Makanya maaf ini, kalau ada orang yang dia itu tidak mengakui kesalahannya, itu biasanya merek-rekan kan. Ini urut. Betul. Kenapa? Karena itu harus diakui kesalahan itu. Masalahnya orang mau bagaimana kepada itu urusan lain. Yang penting diakui itu enak. Bu, punten Pak, hiji pagawean anu teu diaku dosa ku dirina eta teh kan dosa. Dosa eta teh. Makanya apa yang menjadi ilmu yang mahal itu? Ya dua, satu tahu diri. Orang tahu diri itu supaya apa? Supaya tidak takabur. Kita itu dari mana? Diciptakan dari apa? Kemudian bakal kemana? Tahu diri. Ibu, bapak jangan merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah lebih dari orang lain. Ayah lebih dari orang kaya tuh. Ya. Tinggal di kuring tinggal di luar negeri dah tuh ulang imah teh ada asa sidro ningali batu mah alas ya leuwih kitu dan semua begitu atuh. Kenapa? Karena manusia kalau tahu diri dia tidak akan takabur. Yang kedua tahu apa? Tahu batas. Batasnya apa Ustaz? Satu, maaf ini Bu ya Pak, nih satu batasnya. Kapan kita dilahirkan? Kapan kita harus menikmati hidup dan kapan kita akan berakhir? Kan kita ada batas dari sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Naon margina, da urang hirup moal saterusna aya, naon aya batasna sakitu. Aya batasna. Ibu, bapak 27 ke bakal terpanggil jeung 72. Bakal pokona mah. Nya. Ibu, bapak 28, jeung 82 bakal papanggil. Karena apa? Karena manusia kalau sudah tahu diri maka dia itu akan tidak takabur, dan kalau dia itu tahu batas maka dia tidak akan banyak sakit hati di dalam hidup karena dia tahu batas. Ya, puntennya balon lamun dicolok ku jarum hiji bakal gitu, tapi lamun balon ditojosna ku 20 jarum mah gitu. Ya, ibu, bapak bikin penusuk 20 kemudian ikat lalu kemudian tojoskeun kana balon mah gitu. Tapi kalau ibu satu balon itu bisa ngebeledak. Apa Ustaz teorinya? Manusia itu kalau dia itu pernah tersakiti satu kali itu bakal meledak. Tapi lamun minang-minang teh mah kuat sakit. Minang-minang teh mah kuat. So, sakali ku nyeri hati teh. Kos eueuh deui wae tinggal. Jebret diputuskeun ku lalaki nyeri hati. Kos eueuh deui wae. Sagala ku di pikiran teu geunah dahar, teu geunah ieu, sagala ku sampai dia BAB saja tidak keluar. Ini ada milu stres berat jadi. Jadi si kotoran teh milu stres di jero. Bulan-bulan mau keluar. Gideg ku. Sakalian keluar teh. Beuh segede kieu ngadon lieu di jero nanti gitu. Ya, kenapa? Karena dia ikut stres. Kalau itu satu kali, punten ku. Ibu bapak minang geura sok. Minang nyeri hati. Wah, geura kuat saat itu. Kenapa? Karena kata kuncinya di sana. Manusia satu kali melakukan dosa, dia biasa. Ku minang mah moal, geus kuat deui.
Ya waduh dah minang hari ibu melakukan kebaikan. Satu kali ibu biasa nih teh para rubuh na ngaji teh. Dan karek namanya sok minang geus enjoy deui pengajian teh. Kemana-mana saja sudah tidak dipikirkan oleh dirinya dan dia sudah tidak berpikir berapa biaya yang harus dikeluarkan karena sudah enjoy life, sudah melakukan seperti itu. Deg-degan teh ngawita geus minang mah deg-degan deui moal. Mau ku sakali deg-degan minang mah moal. Itu atuh naon biasa. Da enteng atuh mandat naon teh kudu dibiasakeun ngaran deg-degan wae. Apa Ustaz? Iya dalam kebaikan harus dibiasakan. Lola deh pengajian ke daerah ini isi cenah. Lola kakara ngajina sok geus mineng bupunten geus mineng manon ngageserkeun anu geus diuk. Ya kan api eta mah ieu mah cenah tuh tinggal da ieu tempat api biasa jadi dia takut mineng eta teh. Nah, ari namanya mah biasa we deg-degan heula. Nah, jadi bagaimana spektrumnya? Kita berbicara tentang spektrum dosa itu. Orang ada kegangguan, kecemasan, gelisah dan sesuatu yang pernah dilakukan karena dia tidak memproteksi dirinya bahwa ternyata Allah itu punya 3 cara untuk membuat debu itu menjadi hilang. Yang penting ibu bapak lakukan agar debu itu hilang, begitu aja. Dari kebul mah aya wae tuh udah mulai bersih. Sakumaha tinggalnya ibu cica puntennya ibu icalan buahnya buah tinggal di jerukna ku Allah tengah aja dibungkus pan sangkarna mah teu dia emahnya naon sababna da kudu bersih tapi aya nu cangkangna napol kudu dipesek da napol kata eta mah cangkangna model naon model ayeuna buah ieu buah apel tuh lamun ka kebulan kan kudu dikumat lamun teh kudu dipesek tapi kalapa mah wayahna kudu dipesek. Ya, babak naon, dan mau bisa dikokos di Allah itu kasih seperti itu. Tapi ada yang cukup dicuci, ada yang harus ada yang harus apa? Harus dikupas, ada juga yang harus dia ditaruh. Manusia juga sama. Maaf, Pak. Dosa manusia ada yang cukup dicuci. Betul kan? Cek Allah mah ieu mah bersihan we. Dia mah pergi ka kebulan. Tapi ada juga yang dia itu dosa manusia itu tidak, dia harus dikupas. Sabab naon? Karena tangkangna teu biasa diemam. Kulitnya tidak bisa dimakan seperti jeruk dan ada lagi yang harus ditaruh. Cek Allah teh kudu ditaruh situ. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia di dalam dan dia sangat dan dia itu dalamnya rapuh. Makanya biasanya yang dibungkus oleh Allah dan harus ditaruh itu cair jerone. Itu cair jerone. So, kalapa pun aku ditaruh Pak, da cai kabayang lamun kalapa bu kos jeruk, kusake colok atuh kitunya. Tapi kan enggak, dibebetkeun di kumaha. Karena apa? Ini hebat. Saya bikin ilustrasi filosofi bagus. Dosa manusia itu seperti buah-buahan yang Anda makan. Ada yang cukup dicuci, dia akan bersih. Ada yang dia harus dikupas, dia bersih. Ada yang harus ditaruh. Ya mah jelema cek kalau ditaruh heula. Lamun teu ditaruh maksudna moal keluar. Moal keluar ilmuna, moal keluar ieu amal soleh. Tapi ibu, bapak kita tidak mau ya. Kita tidak mau bahwa kesalahan-kesalahan kita itu ditaruh ku Allah. Urang mah anu paling mudah-mudahan ukur di kumaha. Ku Allah teh di kumaha lewat naon Ustaz? Anu doa teh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da baina masriqi wal maghribi. Allahumma naqini kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barodi. Saya yakin jamaah-jamaah di pengajian ada dosa-dosa yang kita lakukan tetapi mudah-mudahan tidak sampai ditaruh ku Allah. Urang minimal dibersihkan ku Allah. Bagaimana Ustaz caranya? Ada 3. Nah ini supaya karena kalau saya tanya Pak di Quran tadi sudah Al-Maidah kalau tidak salah. Wa man taba min ba'di dzulmihi ya wa aslaha. Kemudian kata Allah bahwa dia itu barang siapa yang melakukan sesuatu kesalahan lalu kemudian dia ingin diampuni dosanya, cara pengampunannya juga kita juga sebetulnya bingung Bu. Hari dosa dihampura teh kumaha nya? Jeung carana kudu kumaha ara dihampura.
Maka dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang yang dia itu pekerjaannya membunuh. Dia membunuh pekerjaannya. Ini lihat nih, teorinya nih. Ini kalau ibu bapak tidak cermat ini memahami ini. Saya takutnya pulang dari sini jadi salah memahami. Bu, Pak, ini orang ini sudah 99. Di zaman Bani Israil. Karena dulu pada zaman Bani Israil, kalau orang punya salah langsung diperlihatkan di tubuhnya. Betul. Makanya tadi, dosa kalau tidak diakui itu akan melepuh ke kulit. Karena dari dulu juga begitu. Orang itu kalau punya dosa, itu langsung diperlihatkan oleh Allah. Kalau dia itu mencium langsung begini tangannya. Kalau dia itu sering menipu, ini langsung bengok. Nah begitu. Kalau dia itu makan makanan yang haram, itu langsung meletup. Begitu zaman Bani Israil itu. Dulu begitu, untuk memperlihatkan dosa manusia. Langsung nyata. Udah malah alhamdulillah. Jami di zaman Nabi Muhammad mah teu aya kabayang lamun ayeuna ku Allah sami jeung Bani Israil. Sigana urang mau ngapain ninggalan buka haril opa. Nu maraok teh beureun loba ku kararempeng karieuna. Nu malahan nu beuteung ningali loba, can ngahiji jeung nu keureuneuh dinya. Ya, belum lagi yang hamil, belum lagi yang dia mungkin makanan-makanan yang haram dan minuman. Mana nu asing teh urang jeung da itu lalaki ge mana nu bisa sarua. Eta kerja seperti hamil karena dulu begitu. Dan ternyata Quran sudah mengatakan seperti itu. Saya lupa lagi dalam ilmu medis apa. Jadi kadang-kadang maafin, dalam ilmu medis ada kadang-kadang sesuatu yang tidak diakui oleh bibinya itu kemudian menjadi beban mental. Itu ada dalam ilmu medis dan dia akan terjadi alergi kulit. Alergi kulit, melepuh. Ya, itu dari dulu. Firaun juga sama. Firaun ya ngandungkan ada kita goreng motor kayak gitu. Melepuh. Nah, begitu. Kenapa? Karena saya sering kali bertemu dengan orang yang dia itu Pak Ustaz dia murudul sih nanti ngali kulitnya. Oh gitu. Karena begitu dia sudah mengakui dan merasa salah, ini damang. Ya. Jadi ini semua kasusnya. Jadi diakui itu hebat, mengakui itu hebat. Walaupun tidak di depan orang, tapi mengakui dirinya itu salah. Begitu. Dan ternyata Allah kasih yang 3 poin. Pertama, ini orang ini udah bunuh 99. Lalu dia datang kepada seorang rahib. Lalu dia mengatakan, dosa saya membunuh 99 diampuni tidak oleh Tuhan. Kata rahib ini, tidak. Engkau terlalu berat katanya. Dan tidak mungkin Tuhan akan mengampuni dosamu. Lalu akhirnya si rahib itu dibunuh oleh orang itu. Dan jangkeplah 9. Tuluh tambah 1 jadi 100 orang dia sudah bunuh. Kabayang ku bapak ku ibu ngabunuh salapa 100 cing kumaha dosa. Bagaimana dia untuk menutupi? Akhirnya orang ini kembali, dia datang, lalu kemudian dia berjalan, lalu dia menemui seorang ulama. Lalu kata ulama, dia mengobrol. Katanya di depan ulama, saya ini sudah membunuh 100 orang. Bagaimana dosa saya? Kata ulama ini, kau berjalanlah. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa. Begitu. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu, ini dia jalan. Di tengah perjalanan dia meninggal. Dia mati, dia meninggal dunia. Akhirnya malaikat 2 langsung memperlihatkan menjadi ciri manusia untuk mengukur perjalanan orang ini. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Berebut dia ini orang dikemanakan katanya. Yaitu ke surga, tidak akan nerakakeun. Akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat, ukur perjalanan orang ini mau kemana. Dia lebih banyak kemana? Setelah diukur, ternyata perjalanan dia ingin meminta ampunan kepada Allah. Jadi lebih 1 langkah dari perjalanan dia mau bunuh lagi. Jadi dia mau bunuh lagi, tapi perjalanannya masih kalah dengan dia meminta ampun pada Allah 1 langkah. Kata Allah, udkhulil jannah, masukkan dia ke surga. Maaf, ibu bapak ini dosa besar, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena orang ini 1 mengakui dosa. Yang kedua, dia berniat untuk berhenti. Awas, niat untuk berhenti itu sudah bagian dari tobat. Kan dia masih membunuh tadi 100 kan? Dia belum berhenti, Bu. Dia belum berhenti. Malahan mungkin kalau dia menemui orang lagi yang dia mungkin mengatakan kamu tidak akan diampuni, bisa saja itu jadi 101.
Berarti betul bapak-bapak ibu-ibu, dosa manusia itu terkadang belum bisa diberhentikan, tapi sudah niat untuk berhenti itu sudah bagian menghapus dari dosa kita. Ya, inilah cara Allah ingin menghapus. Nah mungkin dia jangan kita kudu dikumaha, nah ditaro, nah dikupas, nah ibu dicuci. Tergantung nanti buahnya buah apa ini. Buah yang kita tanam buah apa? Ibu bapak menanam buah yang mana? Orang menanam buah kelapa atau buah apel atau buah jeruk? Tergantung. Maka ini akan berefek terhadap kehidupan kita. Maka seharusnya tadi ulah loba pikiran, lamun boga dosa nyuhunkeun hampura ka Allah, langsung we ya Allah abdi teh niat hoyong liren, abdi teh ingin diampuni. Begitu. Walaupun nanti ketemu dengan dosa lagi, ibu bapak tadi baju nu kotor nu kakebulan di mana dicuci asupkeun kana lomari engke dipake di kotor sakit. Paham maksud saya? Ya, ibu jangan salah arti nih, jangan salah paham ini. Artinya manusia itu terkadang dia itu menjelang kehidupan akhir dari hidupnya, dia mungkin sudah berniat berhenti, tapi dia belum pernah menemui harus seperti apa agar dia berhenti. Kartos. Oke, rada ngaharu loh. Ya, lain naon ya. Kajaba lamun emang di imah geus ngaharu loh. Nah, usah cenah ieu rada kieu cenah ieu kajian teh rada. Abdi geus rada teh ka hati cenah. Pan usah ari tobat teh mumohon eta teh cenah, mumohon eta minta ampun kepada tobat itu kan berarti tobat. Betul. Tapi di sini bagaimana kita posisi di buah yang tadi. Pan lamun ibu menakan buah anu kakebulan, tinggal dikumah, engke dicetrok buahna kan biasa langsung. Tapi nu kudu dipesek, nu kudu ditaruh. Ini dosa kita seperti apa begitu kan? Ya, jadi walaupun bapak ibu tidak tahu, sampai aya nu kieu ayeuna punten nuju kieu ayeuna mah aya ustad cenah nu tiasa membaca wajah-wajah berdosa. Aya nu bisa nebak, oh iya wajah boga dosa, iya wajah boga dosa, iya wajah soleh. Hese bu, no sababna, karena tidak bisa. Zaman Rasulullah, orang itu Rasul tahu dosa orang itu karena dia ngaku. Ya Rasulullah, zina itu, saya ini berzina ya Rasul. Karena dia ngaku, kalau tidak ngaku Rasul tahu nggak? Tingkat Nabi saja tidak tahu. Saya bisa tahu. Jamaah yang ngaji dengan saya, mana yang wajah-wajahnya penuh dosa. Sampai dia mengatakan, tuh anu banget nasiga monyet, anu banget nasiga babi, anu banget nasiga nggak bisa. Ini bukan dulu zaman dinosaurus, zaman ayeuna mah moal biasa. Justru banget zaman ayeuna mah bu, nu nini bisa dirobah dina kabeh. Nah, iya. Ini kira-kira coba kita ibu-ibu 72 dirobah banget dah jadi 27. Justru udah robah katipu ayeuna mah. Begitu COD ada. Nah, iya. Ya, nah, ibu-ibu ya itu katipu buat oh dina ayeuna penting kali dina DP na on ganteng bro. Irung mancung make kacamata hidung. Dia langsung COD begitu dina DP bawa eta andina teh gitu. Apa ya? Nah, aku percayakan DP. Ya, begitu. Ya. Makanya ada orang yang dia Bu, kenapa DP-nya bunga? Kok tidak wajah ibu? Dia jawab begini, supaya nanti orang tahu bahwa saya ini adalah bunga-bunga desa. Ya. Terus saya bapak-bapak dulu. Ya bapak-bapak bu, DP-nya gambar cawu. DP-nya gambar cawu. Itu diganti-ganti ya tam. Hampir 15 tahun. Begitu ditanya, kenapa bapak DP-nya gambar pisang? Jawabannya apa? Karena saya suka pisang. Nah, jadi lupa-lupa bu. Saya kan tidak ada masalah. Yang penting apa? Itu manusia itu punya apa? Makanya saya sampaikan, ibu bapak lebih baik memperlihatkan prestasi daripada prestise. Prestise ini nggak akan lama. Kalau prestasi itu kan bisa abadi. Ya, makanya jangan perbaiki citra. Kalau seandainya di depan orang yang benci anggar wewah gitu.
tapi kudu ngarobah citra urang. Pak Ustaz sebenarnya di citra nggak loba nu resep nu ngewa mah ngewa we anggar. Nya, nu resep-resep. Nah, eta da mah bisa dirobah. Kenapa? Karena manusia itu harus berada di posisi yang sama. Jangan merubah sesuatu yang kita kecuali kalau ke dalam kebaikan. Yang kedua, cara Allah mengupas, cara Allah mencuci, cara Allah mentarok. Nah, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia narok beda Asia artinya. Ya, Indonesia mentarok. Ya. Tahu? Ya, tahu. Cara Allah itu. Bagaimana yang kedua? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nih, ini sering kali. Jadi kita tidak spesifikasi menakuti dosanya. Bagaimana agar dosa itu tetap terjaga dengan kita melakukan sesuatu yang baik, begitu maksudnya. Ibu bapak ini, kalau ini air kopi, kalau supaya air kopi ini dia itu menjadi putih, nggak perlu dibuang. Orang yang punya dosa jangan dibuang, mending dibersihkan. Bagaimana caranya? Nah, kucurin air putih 1 galon. Ya, kucurin air putih 1 galon. Ini kan nanti si air ini ya, yang hitam ini kan keluar kan? Ya. Ini keluar, dia akan keluar dan akhirnya dia menjadi putih. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ibu bapak ketika punya kesalahan, ibu bapak lakukan kebaikan yang banyak, nanti juga hilang. Betul Ustaz? Betul. Kenapa? Karena al-sholawatul khams, sholat 5 waktu itu kan mengampuni dosa kita. Ibu ketemu sholat duhur yang dari subuh sampai duhur diampuni. Bapak ibu kemudian ketemu asar yang dari duhur ke asar diampuni. Bapak ibu kemudian ketemu maghrib dari asar ke maghrib diampuni. Terus seperti itu. Maka ketika dia itu sudah sholat isya lalu dia tidur, tidak mungkin orang tidur dia melakukan dosa, betul kan? Ya terus magawe naon atuh. Makanya apa? Makanya ada kata-kata Imam Syafi'i, orang bisa berhenti dosa satu apabila tidur, yang kedua apabila sakit. Mun jelema geus geuring sagala dirinya, moal mungkin ngalakukeun dosa sok. Nya, geus ripuh mainnya. Cok ibunya ya, jelema geus ripuh sagala dirinya, geus sagala sudah pakai ini, sudah pakai infusan, sudah pakai ini, wah geus dia rek dosa naon sok. Lu gitu. Kenapa? Bagi dirinya rek judi saha nu mawana. Ya, kenapa? Rek ngomongkeun batur geus teu kadenge. Apa? Akhirnya apa? Justru dengan sakit itu mengibarati dosa dirinya. Kan begitu. Akhirnya apa? Dua tidur orang berhenti berdosa. Ya, mata mun jelema loba sare, asli tetep dosana bakal loba saeutik. Aslina sok geura. Harus ada 5 bulan jeung sare wes pagawean teh kan bae karena loba dosa. Ya, kan ditinggalin teh gueur deui. Alhamdulillah hari kitu nama Ustaznya da loba dosa da ka abdina we cenah kesal. Jadi ibu do dosa tuh benar. Ya, jadi biar kenapa orang itu kan begitu? Kenapa anak Bu? Anak Pak, kenapa dia sedikit dosanya? Karena anak itu bermain tidur. Naon pagawean budak atuh. Udah sakit we, lapar, tua, kemudian tidur lagi, main lagi sakit itu pagawean budak mah. Maka budak mah saur Nabi kullu mauludun yuladu alal fitrah. Budak mah bersih. Naon sababna? Sakit itu pagaweanna dia tuh. Tara aya sing kudu ningali budak 3 tahun setengah ngarariung gara-gara ribah tah aya. Barudak 3 tahun setengah ngariung lah. Kenapa ieu eta hujan nuju gibah. Anu gibah mah indungna tuh. Ya, udah ngorok moal. Kenapa kan begitu? Manusia itu kan memiliki kerangka berpikirnya seperti itu. Jadi artinya kebaikan sampai majelis taklim itu mengampuni dosa hatta yakhruja minal majlis. Ketika keluar dari sini dosa kita diampuni. Al-umrah ila umrah. Ngampura dosa kan? Tahun kemarin ibu bapak umrah, tahun ayeuna bade umrah deui. Teteh sa umrahkeun jeung ka umrah deui teh dihampura dosa urang. Haji ka haji itu ngahampura dosa urang sampai nanti Ramadan ketemu Ramadan itu mengampuni. Artinya manusia itu ada amal untuk mengupas dan mencuci kesalahan kita. Sudah ada.
Usah atuh da moga abdi teh sana aya lepat we sok atuh ke peperihan boboga dosa atuh sok cing loba boga amal soleh ngaran ke ieu bersih. Da dosana mah aya kene cikopina aya kene ngan terus gitu. Akhirnya air kopi lama-lama jadi hilang. Malahan kalau air kopinya cuma segini, ibu minum dengan 5 botol 2 liter itu jadi hilang. Begitu. So, jadi engke ka urangna tidak beban. Biasa we hirup nya da urang mah kawas Firaun mun Firaun mah da jerona ge geus iblis atuh urang mah aya ataupun nilai-nilai yang kita lakukan dari sebuah kebaikan komo anu sok tahajud nya salat wajib tara dikantunkeun ngaji Quran tara dikantunkeun pangaosan ka ditu ka dieu punten bupa manya atuh ku Allah teu dipasihan darajat nu mulia. Dah tulisan abdi aya keneh dosa. Apa ieu keur diibadi ieu? Eta anu kadua. Sok jadi enteng ka urang. Nya enteng ka urang. Nanti ada kajian lebih hebat lagi. Salah satu rezeki yang paling besar itu adalah apa? Anda ditutup aib-aibmu oleh Allah. Padahal kalau Allah buka, Anda itu akan hina di depan manusia. Nang ditutupan ku Allah teh teu arapaleun dosa urang teh teu apaleun ditutupan lain urang pinter ngan Allah mere rezeki teh eta. Makanya kalau ibu bapak berdoa Allahumma rzuqni lalu kemudian tidak diberikan harta dengan khawatir ada kemungkinan aib-aib kita ditutup oleh Allah itu juga bagian rezeki yang lebih mahal. Coba lamun dibongkar sabaraha biayana anu miliaran Bu anu miliaran atuh harus dia bayar sekian jebret dina media Allahu Akbar oh ieu teh kieu sabaraha miliar kada tutupanannya tapi urang bertutup ku Allah eta rezeki. Anda kalau meminta rezeki pada Allah jangan berpikir harta tapi setiap kesalahan pun yang Allah tutup itu bagian rezeki yang kita mintakan kepada Allah. Maka yang ketiga cara menghapus itu dengan berdoa astagfirullah. Itu sama. Maka ibu bapak dina sholat mah hampir sadayana nungkeun teh Allahumma ghfirli ka sholat. Begitu kita ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Begitu kita kemudian sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Begitu duduk di antara dua sujud rabbik firli. Apa? Nah didinya usah beseueun karena kalimat itu tanpa disadari akan mengampuni dosa-dosa kita. Asal disampaikan dengan bahasa, dengan hati yang tulus. Ya Allah, abdi teh da cara tobat mah teu uningan. Mudah-mudahan we istighfar abdi teh teh ngahampura dosa abdi teh karaos Bu, do dibersihkeun ku Allah. Biasa gitu. Apalagi yang sudah lalu, yang ibu bapak juga sudah lupa dosa-dosa kita. Nu kapungkur, terus puluhan tahun kapungkur. Urang teh kana dosa teh. Ayeuna maju ka soleh. Teras we nu tilu ieu geus sok mudah-mudahan. Mudah-mudahan ku Allah teh ditutupan. Nya, jeung tong disingsieunan jelema mah mun rek soleh. Lamun rek soleh tong disingsieunan. Ieu mah karek geura. Ibu rek ngaos mau langsung tong ngaji. Cek wakai nonton gitu sih, nganitim lagi ibu gitu kayak wah bener aja. Demikian gairah semua. Nanti bertahap dia akan berubah. Tadi namanya tadi nama ngabun ngalek-lek, lila-lila teng. Biasa aja. Tadi nama tarangan kos kaki lami-lami ngaji terus jadi di kos kaki. Tadi nama pun nepikeun kapuntennya ya. Lamun pangajian teh emas teh di kalaluan-luan pun. Recep pabeulitnya ya. Lila-lila mah mana nu katinggal, mana nu teu kan Allah itu ajarkan. Yang di sini boleh kan, yang di sini boleh. Kemudian yang oleh Rasul diajarkan boleh silakan betul perlihatkan. Kalau yang tidak ya jangan. Nanti kan bertahap. Nu teu meunang mah make kuningan. Tapi yang disebut emas gitu ya itu mah bukan temenang makainya temenang laku gitu. Jadi artinya manusia punya tahapan. Ini terakhir dari saya. Gelas ini ditutup, air ini belum tentu kalau saya minum akan tidak membuat saya sakit. Sabab penutup ini bukan menghindari banteng.
Penutup ini hanya sebagai kehati-hatian. Masalah bakteri yang ada di air ini kita tidak tahu. Allah yang tahu. Kadang-kadang dahari ini kurang begitu. Tutup lebih kan plastiknya. Di bulan begitu kan. Lebih kan. Ieu mah moal ayana naonan ieu. Begitu dileueur teh Jon. Buriau. Urang teh jo mules kana betul. Canak sampelna ke rumah sakit, saya dokter, ibu ini ada racun dari makanan. Pan tadi teh dahari teh ditutup. Artinya Anda jangan terlalu yakin sesuatu yang ditutupi itu tidak akan ada kesalahan. Anda jangan terlalu bahwa iya mah dah soleh pisan. Anda jangan terlalu yakin dia tidak punya kelemahan. Hidup begitu saja. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya wah iya mah soleh sih kan lagi tuh. Tapi dia mengaku, Pak Ustaz, doakan aku mudah-mudahan saya ada sesuatu yang jamaah juga tidak tahu apa yang saya lakukan. Begitu. Artinya ibu, bapak jangan merasa bersih dan jangan menilai orang itu suci. Karena manusia ada keterbatasan amal masing-masing. Tiga ini lakukan keseharian kita. Yang pertama adalah niat untuk minta ampun harus terus ada. Yang kedua, lakukan kebaikan sebanyak mungkin agar yang salah ini juga ditutupi. Yang ketiga adalah apa? Terus berdoa, Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus aja kita minta. Saya tidak tahu Pak, dosa yang kita ampuni lewat doa kita yang mana. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita selalu berbuat kebaikan.